A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id farakna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan summa attakhadhatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa iz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu dalam podcast Sinau, semangat mencari ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Sinau, kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan khusus bagi para muslimah, yaitu fikih wanita. Sebagai seorang muslimah, memahami fikih sangatlah penting agar kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, terutama dalam hal ibadah, muamalah, serta peran kita dalam keluarga dan masyarakat. Dan alhamdulillah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber spesial yang akan membimbing kita dalam memahami tema ini, yaitu Ustazah Marlea. Beliau adalah seorang pendidik dan pembina
dalam kajian fikih wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ustazah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, Ustazah. Pertanyaan pertama, dalam Islam ada banyak hukum yang mengatur tentang wanita. Secara umum, apa saja yang termasuk dalam fikih wanita dan mengapa penting bagi kita untuk memahaminya? Oke. Dalam Islam itu ilmu syariat itu banyak aspeknya. Ilmu fikih itu banyak macamnya. Terutama ilmu dasar. Misalnya dari ilmu toharoh, ilmu tata cara sholat, cara zakat, puasa, dan haji. Dalam lingkup keluarga, misal ilmu perkawinan, ilmu keluarga, ilmu menjadi ibu yang baik bukan anak-anak kita, serta ilmu adab, ilmu tata cara berpakaian yang sopan. Kita harus banyak mengkaji banyak ilmu biar dalam kehidupan sehari-hari kita itu tertata dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sangat menarik. Nah Ustazah, dalam keseharian banyak dari kita para muslimah yang mengalami haid. Bagaimana hukum dan tata cara ibadah saat sedang haid, terutama dalam hal sholat dan membaca Al-Quran? Oke, saya jawab pertanyaannya. Dari ilmu yang saya pelajari, ada ilmu tentang haid itu waktu halangan atau haid itu kita tidak boleh melaksanakan sholat dan puasa. Kalau kita sudah selesai, kita diwajibkan mengqadha puasa kita, tapi dengan tidak sholat. Untuk pembacaan Al-Quran, itu para ulama berbeda pendapat. Kalau ilmu fikih yang saya pelajari, boleh kita membaca Al-Quran, tetapi dengan tidak memegang mushafnya langsung. Zaman sekarang kan sudah banyak murotal di HP, kita bisa memegang itu kemanapun dan dimanapun, begitu, dengan tetap menjaga hafalan kita dan niat berzikir juga, gitu. Masya Allah, penjelasan yang sangat bermanfaat Ustazah. Lalu, bagaimana dengan hukum menggunakan kosmetik atau perawatan tubuh bagi wanita? Apakah ada batasan tertentu dalam Islam? Oke, saya jawab. Untuk hal-hal misal itu kita dibolehin. Kan kita wanita itu tempatnya berhias. Allah pun suka keindahan. Nah, dalam tanda kutip kita harus tahu batasannya. Kita harus tidak boleh berlebihan atau tabarus untuk ditampilkan di depan lain mahram gitu. Nah, kosmetik pun kita harus yang halal, yang tidak membatasi air wudhu kita. Jadi intinya kan kita buat sholat. Kalau kita memakai barang yang najis, barang yang tidak halal, sholat kita pastinya tidak sah. Begitu. Baik Ustazah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak wanita muslimah yang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Bagaimana Islam mengatur tentang peran wanita dalam kehidupan sosial dan dunia kerja? Oke, saya jawab. Agama Islam tidak menghalangi untuk wanita berkiprah, untuk mengajar, bekerja, apapun, apalagi jadi kepala negara, boleh aja. Yang penting tahu batasannya. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga itu pastinya harus seizin pasangannya. Nah, kita harus menjaga kesopanan, adab-adabnya dalam bergaul. Yang penting itu dalam koridor dan tatanan syariat Islam. Insya Allah dengan begitu kita lebih berkah lagi ibadah kita. Insya Allah, Islam begitu indah dalam mengatur kehidupan wanita. Terakhirnya saja, apa nasihat bagi para muslimah agar selalu istiqomah dalam menjalankan syariat Islam di tengah zaman modern ini? Oke, saya akan jawab. Pesan buat para wanita di luaran, khususnya buat saya sendiri. Kita harus memperbanyak dan mendalami ilmu syariat Islam. Jangan terbawa arus
Nah, kita punya prinsip, kalau kita berilmu, beradab, insya Allah kita akan naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Insya Allah kehidupan kita pastinya berberkah dan berpahala surga. Amin. Masya Allah, syukron Ustazah atas ilmunya. Sama-sama. Alhamdulillah sahabat Sinau, kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa fikih wanita mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan muslimah, baik dalam hal ibadah, adab, maupun peran dalam masyarakat. Islam tidak membatasi peran wanita, tetapi mengarahkannya agar tetap dalam aturan yang benar. Oleh karena itu, kita harus tetap belajar dan berusaha menjadi muslimah yang taat, serta berkontribusi dalam kebaikan. Terima kasih banyak kepada Ustazah Marlian atas ilmu yang telah dibagikan hari ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sinau. Semangat mencari ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.